Salam, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Fransina Akalau dengan NIM 24857302. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 1 LPTK IKIP Saraswati. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri Kamaifui. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Saat ini saya akan melakukan video uji kinerja dengan materi karakteristik makhluk hidup dan benda mati pada kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sebelum lanjut, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa download. Di bumi ini sama seperti di sana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berilah dosa akan kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan dan kesalahan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Terima kasih buat sudah bersama kita dalam doa. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, berarti ini hari semua kalian siap untuk terima pelajaran. Sebelum Ibu lanjut, kita mau absen dulu. Di antara kalian ada yang sudah hadir? Semua hadir. Biasa, berarti kalian hari ini antusias untuk terima pelajaran apa hari ini? Pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, sebagai anak-anak Indonesia kita menyanyi salah satu lagu nasional ya. Untuk itu, Ibu minta kalian semua bangkit berdiri. Garuda Pancasila. Sudah siap sikap? Kita mau menyanyi lagu nasional berarti kita harus Siap. tangan di samping. Satu, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dulu. Terima kasih. Nah, kenapa itu suruh kalian menyanyi lagu nasional? Agar kita antusias terhadap nasional masih ada. Kita punya sikap untuk menghormati nasionalisme nasional tetap ada. Oke, baik. Ini hari kita mau belajar. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya. Pelajaran minggu kemarin tentang apa? Gaya dan gerak. Oke, gaya dan gerak. Ada lagi? Apa Putri, silakan. Oke, nah gaya dan gerak itu seperti
Perpindahan benda. Ya, perpindahan benda. Perpindahan suatu, kalau gerak itu perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik lain atau dari satu acuan ke tempat lain. Ya, oke baik. Berarti kalian ingatan masih luar biasa. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu. Oke baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, makhluk hidup ada berapa macam? Apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, manusia, hewan, dan Tumbuhan. Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat robot? Nah, Ibu mau tanya, robot itu kira-kira ada bernapas tidak? Tidak. Kenapa dia tidak bernapas? Karena dia manusia. Karena dia benda Mati. Kalau robot bergerak berarti harus ada remote, harus manusia yang Kontrol. Kalau manusia tidak kontrol berarti dia tidak bergerak, ya. Para ahli menciptakan robot sama seperti manusia, punya tangan, punya kepala, punya kaki, tapi tidak punya nafas. Ya, berarti dia termasuk dalam benda Mati. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang membedakan benda mati dan benda hidup, ya. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi tepatnya karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Seperti yang tadi pada awal kita sudah bicara bersama, ya. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran yang kita mau capai hari ini, ya, peserta didik, anak-anak, dan ibu mau capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan benar, ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, ya. Jadi kita mau membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati dengan benar. Yang kedua, kita mau menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Tadi kalian katakan bahwa pertama-tama kita harus mulai dengan makhluk hidup. Tadi kalian katakan bahwa makhluk hidup ada berapa macam? 3. Nah, dari 3 macam makhluk hidup, kita mau tahu dan ciri-ciri itu seperti apa, ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Oke, yang pertama. Nah, di sini karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dan mudah diamati oleh kita. Di sini kita artinya manusia, ya. Dan ada yang melakukan dan pengamatan secara mendetail. Nah, di sini maksudnya ada yang bisa kita lihat, kita bisa amati seperti pohon, seperti hewan, ada yang kita bisa amati dengan mata kepala kita. Tapi ada pula yang kita tidak bisa makhluk hidup, ada yang tidak bisa kita amati dengan mata kita. Kita harus bantu dengan alat bantu yang namanya apa? Mikroskop, ya. Biasa kita sebut dengan kaca pembesar, tapi sebenarnya itu adalah mikroskop. Nah, karakteristik umum pada makhluk hidup. Ini karakteristik umum pada makhluk hidup. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, kalian bergerak tidak? Bergerak. Tumbuhan bergerak tidak? Bergerak. Kalian lihat di luar. Apakah tumbuhan bergerak? Ada bergerak? Ya. Bergerak. Apakah hewan bergerak? Tidak. Bergerak. Berarti makhluk hidup Bergerak. Kalau kalian tidak bergerak, kalian dikatakan apa? Robot. Atau benda mati. Oke. Kalian kalau tidak bergerak itu dikatakan benda mati, ya. Seperti yang tadi
tadi kita sudah bicara di awal. Nah, yang pertama manusia, hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup dapat bergerak. Oke, yang kedua, tumbuh dan berkembang. Nah, yang pertama tumbuh. Nah, ada yang tahu tumbuh itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa, oke Putri angkat tangan, boleh jawab. Pertambahan ukuran tubuh. Pertambahan ukuran tubuh. Ada lagi? Tepuk tangan untuk Putri dulu. Berarti tumbuh itu pertambahan ukuran tubuh. Seperti tanaman yang ada ini. Ya, yang ada di depan. Nah, tumbuh. Kalian dari lahir turun langsung seperti ini, langsung pakai pakaian sekolah? Tidak. Dari lahir turun tidak ya? Ya. Dari lahir turun masih 0 bulan pasti orang tua masih asuh ya? Ya. Orang tua masih asuh, masih dari ASI, masih dari makan, belum punya gigi ya. Bahkan rambut saja belum tumbuh sepanjang ini, iya tidak? Ya. Nah, kenapa kalian sudah ada sampai sebesar ini? Berarti kalian apa? Kalian apa? Bertumbuh. Ya, kalian kalau ada sampai sebesar ini berarti kalian bertumbuh. Berarti kalian mulai dari 0 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari masa kanak-kanak sampai kalian sekarang sudah mau menginjak remaja. Kalian bertumbuh. Nah, berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan, berkembang ya. Kita harus berkembang agar kita dari kecil, dari kanak-kanak menjadi dewasa, menjadi terakhir kita menjadi menua ya. Berubah begitu. Itu artinya berkembang. Jadi seperti tanaman pada slide atau gambar di depannya. Yang berikut memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Ada yang tahu bereproduksi itu seperti apa? Nah, ya, reproduksi itu orang biasa bilang kawin. Nah, di sini ada reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Nah, kalau reproduksi secara seksual itu seperti apa? Ya, kawin artinya kita membutuhkan 2 jenis kelamin betina dan kelamin jantan untuk bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang banyak baru. Nah, kalau kita tidak bereproduksi berarti kita punah dan tidak ada generasi berikutnya ya. Nah, seperti kita manusia bereproduksi, hewan bereproduksi. Ya, ada yang aseksual, yang kedua aksesual. Tidak melibatkan 2 pertemuan antara jenis kelamin pria dan jenis kelamin betina. Oke, seperti itu. Kalau induk ayam itu dia punya biasa, kalau ayam jalan itu ada bapaknya atau tidak? Dia sama dengan mainnya sendiri ya. Oke. Yang berikut, makhluk hidup menanggapi rangsangan ya. Kadang-kadang kita punya indera perasa ya. Kalau ada sesuatu kita sudah rasa, oh ini ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Nah, itu makhluk hidup menanggapi rangsangan. Rangsangan itu seperti apa? Ada yang tahu rangsangan dari luar itu seperti apa? Nah, rangsangan ini ada memiliki beberapa macam. Ada yang dari luar, perubahan lingkungan internal dan eksternal. Artinya internal itu ada dari dalam lingkungan dan ada pula yang di luar. Eksternal itu di luar, kalau internal itu di dalam. Ada yang perubahan lingkungan dari internal dan eksternal. Nah,
Rangsangan itu biasa disebut dengan stimulus, ya. Disebut dengan stimulus. Nah, reaksi terhadap perubahan itu disebut dengan respon. Jadi saat abu datang, kita langsung tutup mata begini tiba-tiba, oh itu berarti respon kita terhadap hewan atau serangga kecil yang masuk di dalam mata. Orang biasa bilang, respon bagaimana? Ya, orang biasa begitu toh. Responnya seperti apa? Biasa orang begitu toh. Ya. Biasa kalau tiba-tiba angin kencang, kita langsung, kalau kita berlawanan angin dari sana, kita jalan dari sini, berarti kita langsung balik dan tutup muka begini, ya tidak? Ya. Itu berarti respon kita terhadap udara yang datang, ya, angin yang masuk. Seperti contoh sinar matahari, bunga matahari. Bunga matahari, dia berbunga. Biasa kalian lihat tidak? Nanti bunga matahari itu dia akan berbunganya akan menuju di arah datangnya sinar matahari. Nanti kalian lihat kalau bunga matahari sudah berbunga, nanti matahari di mana? Nanti bunga matahari nanti dia akan berbunga dari arah datangnya sinar matahari. Atau contoh seperti putri malu. Kalian pernah lihat putri malu? Ya. Saat kita sentuh, apa yang kita lihat? Ya. Itu dia menerima atau dia memberi respon tanggapan terhadap sentuhan, ya. Dia menerima rangsangan dari luar. Jadi seperti daun putri malu. Ya. Oke, di sini disebut putri malu bukan berarti nama putri, ya. Kan? Ini disebut putri malu yang tumbuhan, bukan putri yang manusia, ya. Berikut makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Oke. Di sini makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Oke, ini mau jelaskan. Makhluk hidup ini kira-kira butuh energi tidak? Butuh energi tidak? Butuh. Makhluk hidup butuh energi. Nah, makhluk hidup ini dia tidak bisa membuat makanannya. Makhluk hidup terlebih khusus tumbuhan dan hewan. Kira-kira manusia dan hewan, ya. Kira-kira manusia butuh makan tidak? Butuh. Manusia butuh makan dari. Jadi manusia itu dia tidak mungkin membuat makanannya sendiri, ya. Nanti manusia itu makannya dari kadang kita olah sayur, ya. Kita olah padi jadi beras. Nah, itu manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Manusia butuh tumbuhan. Kita makan daging, ya. Manusia butuh hewan, ya. Untuk konsumsi. Berarti manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Manusia pun butuh energi, ya. Kalau hewan pun demikian, dia butuh rumput untuk dimakan, ya. Dia butuh rumput untuk dimakan. Nah, kalau tidak ada rumput, berarti hewan akan punah. Punah artinya akan tidak ada, mati. Mati biasa orang bilang punah. Jadi manusia dan hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kalau tumbuhan, dia dapat membuat makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi di daun. Ini jadi kalian lihat matahari itu. Nah, sinar matahari itu lurusnya di daun, ya. Daun baru nanti dia hentar ke akar nanti dihentar ke seluruh tubuh, ya, untuk tumbuh dan berkembang. Di daun itu biasa orang sebut dengan, kenapa di daun? Karena biasa orang bilang di daun itu dapur tumbuhan. Kita punya dapur tidak untuk membuat makanan, toh? Kita punya dapur untuk masak. Tumbuhan pun demikian, punya dapur yaitu di daun. Ya. Tumbuhan punya dapur di daun. Nah,
Biasa orang bilang sat hijau daun. Ada yang tahu sat hijau daun? Sat hijau daun biasa orang sebut dengan klorofil. Pernah dengar klorofil? Tidak. Ini hari kalian dengar. Klorofil artinya sat hijau daun. Klorofil artinya apa? Sat hijau daun. Oke. Klorofil artinya sat hijau daun, yang dimana tumbuhan berfotosintesis lewat daun dan dialihkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi manusia butuh tumbuhan, manusia butuh hewan, hewan butuh tumbuhan. Ya, jadi saling ketergantungan, saling membutuhkan, begitu ya. Kalau tidak ada tumbuhan, hewan mati. Kalau tidak ada hewan dan tumbuhan, manusia bisa punah. Manusia kalau tidak ada tumbuhan, enggak. Tidak kan? Tidak. Mengerti sejauh ini? Mengerti. Oke, kita lanjut. Yang berikut, makhluk hidup dapat bernafas. Kira-kira kalian bernafas tidak? Bernafas. Kalian bernafas tidak? Coba kalian tahan nafas sekitar 1 menit. Jangan 1 menit lah, 5 detik. 1, 2, 3, coba jangan bernafas. Stop. Apa yang kalian rasakan? Setengah mati kan? Ya. Tidak ada kehidupan kan? Ya. So, itu kalau kita tidak bernafas berarti kalau orang tidak bernafas dikatakan orang Mati. Manusia harus ada kehidupan untuk melangsungkan bernafas, melangsungkan kehidupan, untuk melangsungkan hidup. Di sini ada tumbuhan, ada manusia dan hewan. Nah, di sini tumbuhan hijau berfotosintesis mengeluarkan O2 ya. Dia berfotosintesis terus dia mengeluarkan O2 oksigen. Jadi biasa kalau kita jalan sampai di bawah pohon, terus panas, kalau kita rasa panas kita sampai di bawah pohon terus angin sepoi-sepoi kita begitu toh? Ya. Kita sedang menghirup udara. Jadi udara tanaman hijau mengeluarkan O2. Itu O2 yang sementara, oksigen yang sementara kita ada hidup. Ya. Tanaman hijau mengeluarkan oksigen. Nah, ini seandainya kalau tidur saja pasti enak. Kalian begitu tidak? Ya. Itu tanaman hijau mengeluarkan oksigen. Ya. Nah, ini siklus udara. Berarti manusia mengeluarkan oksigen untuk dihirup oleh tanaman hijau mengeluarkan oksigen di sini untuk dihirup oleh manusia dan hewan. Ya. Terus di sini hewan mengeluarkan karbon dioksida, terus diserap oleh tumbuhan. Biasa itu mau tanya, biasa kotoran sapi. Minta maaf ya, kotoran sapi orang biasa bikin pupuk ya. Nah, itu karbon dioksida yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ya. Jadi ada manfaatnya juga. Nah, ini manusia mengeluarkan CO2. Nah, hewan dan manusia memerlukan O2 untuk pernapasan. Kalian biasa mengeluarkan karbon dioksida tidak? CO2 tidak? Pernah kalian mengeluarkan gas toh? Gas ya? Lewat apa? Lewat apa? Ya, kalian biasa mengeluarkan gas yang tidak terpakai lagi toh? Ya. Pasti ini semua di pikiran, ini arah di satu. Ya, arah di satu ya. Kadang tidak sopan tiba-tiba ada yang bilang bau apa? Ya, itu gas yang tidak diperlukan lagi. Mengerti? Nanti suka butuh dulu toh begitu. Kamu toh begitu. Biasa toh? Ya. Ibu mengerti? Mengerti. Itu adalah gas. Karbon dioksida yang tidak diperlukan lagi. Dan tubuh juga kalau kalian makan kenyang, saya harus di kamar mandi, saya harus di WC untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi ya, lewat feses, lewat urin ya. Feses itu adalah kotoran manusia yang sudah tidak diperlukan lagi. Urin atau air seni. Tahu air seni itu?
dipakai lagi. Nah, kalau kita di tempat dingin seperti ini, kita akan dengan sendirinya akan mengeluarkan sisa metabolisme itu dengan cara meresponnya dengan cara, kalau dingin kita buang air terus, maksudnya kita mengeluarkan urin terus, ya tidak? Kalau dingin, ya. Kalau kita di daerah panas kita akan mengeluarkan keringat. Ya, jadi kita kembali ke topik materi kita. Jadi saat kita memerlukan energi, setelah kita energi yang dibutuhkan akan diserap dan diserap oleh sari-sari makanan dalam tubuh, dan yang tidak diperlukan akan kita keluarkan lewat feses, ya, feses atau urin. Yang berikut, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa ini yang tadi Ibu ada bilang. Kita mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai. Seandainya kalian tumpuk sampah, di depan rumah, pas diambil pintu rumah, sampah basah lebih tepatnya. Apa yang kalau lama-lama dia rasa apa? Bau. Jadi kita harus Buang. Dalam tubuh kita pun demikian. Kalau kita tidak mengeluarkan energi dari zat sisa dalam tubuh, berarti kita akan terserang penyakit, ya. Ini di sini gambar adalah pengeluaran karbon dioksida melalui pernapasan. Jadi di hidung itu terjadi pertukaran udara. Jadi ada yang kita bernapas, kita buang, ya, buang itu zat sisa karbon dioksida. Kita bernapas itu oksigen. Makanya biasa orang bilang orang yang perokok aktif jarang terkena penyakit atau jarang terserang penyakit. Orang yang perokok aktif itu artinya orang yang suka merokok sekali, jarang terkena penyakit. Tapi orang yang tidak pernah merokok itu yang biasa terserang penyakit. Karena apa? Orang merokok terus asapnya mereka keluarkan, ya. Otomatis kita yang dekat mereka kita hirup. Berarti masuk dalam tubuh, akhirnya kita ginjal bermasalah, paru-paru kita bermasalah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang merokok. Tidak menutup kemungkinan untuk orang merokok juga terkena penyakit. Orang bilang merokok membunuh, ya. Biasa dengar kan? Merokok membunuh. Merokok itu tidak akan dengan hari ini Francis merokok berarti dia langsung terserang penyakit. Tidak. Dia akan tumbuh sampai kita masa tua. Jangan sampai umur 40-50, sampai umur 30-an sudah mulai batuk kering. Nanti kita bilang itu orang ada buat, padahal tidak. Efek dari merokok dari kecil masih umur belasan, tubuh kita pun sistem imun belum bisa bertahan dengan merokok, tapi kita sudah paksa diri untuk merokok dan pada akhirnya kita akan terserang penyakit, ya. Jadi Ibu yakin Ibu anak-anak di sini tidak ada yang merokok, ya. Merokok itu ada satu lagi, merokok itu kita bakar uang. Satu kali tarikan uang hangus, iya kan? Artinya kita pakai tagihan, ada 1.000 beli, terakhir curi orang tua, ambil orang tua pun uang tanpa sepengetahuan orang tua untuk beli rokok. Jadi untuk kalian kalau orang bisa merokok, kalian tidak boleh dekat. Itu artinya kalian hirup. Kalau hirup asap rokok nanti kalian batuk-batuk, ya. Nah, itu nanti jadi orang bilang kalau perokok aktif itu terserang penyakitnya itu lambat. Tapi kalau perokok yang pasif, artinya kita yang tidak merokok, kita akan terserang penyakit. Kenapa? Kita hidup dengan orang yang perokok. Jadi orang menghembuskan asap rokok, kita hidup, artinya terjadi tumpukan bakteri dalam tubuh dan kita akan merasa kita akan diserang penyakit. Oke. Yang berikut, makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, makhluk hidup tersusun dari sel ini di sini ada. Kalau kita membahas tentang sel itu terlalu luas, ya. Nah, sel ini ada dua macam, sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan juga punya sel. Manusia juga punya sel. Intinya makhluk hidup punya sel, ya. Yang berikutnya tadi kita bahas tentang
makhluk hidup. Saat ini kita bahas tentang benda mati. Nah, ada yang tahu ciri-ciri benda mati itu apa? Tidak bergerak, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan sisa, tidak mempertahankan jenisnya. Nah, dan tidak menanggapi Rangsangan. Tadi Ibu bahas dari awal sampai di akhir itu semua untuk makhluk hidup. Nah, dari beberapa jenis itu tidak ada pada benda mati. Benda mati ya, dia benda mati. Ya, dia tidak akan hidup. Batu mau taruh sampai berpuluh-puluh balasan tahun, dia akan tetap taruh di situ. Ya. Kayu atau bangunan mau berdiri, rumah mau berdiri di situ 3-4 tahun kita buat awal bagaimana nanti dia akan tetap begitu ya. Kecuali manusia merenovasinya, manusia membuat bentuknya, dia akan berubah. Kalau tidak berarti dia tidak akan berubah dan dia akan rusak dan dia akan rubuh ya. Itu artinya dia tidak mempertahankan jenisnya. Rumah tidak akan mempertahankan jenisnya, batu pun tidak akan mempertahankan jenisnya. Tapi kalau manusia akan mempertahankan jenisnya. Contoh, kalau biji jagung dia akan bertumbuh, ya kita tanam lagi dia akan bertumbuh ya. Berarti dia akan tumbuh sama persis dengan jagung yang satu ya. Atau contoh, sapi beranak. Nanti dia beranak berarti nanti anaknya nanti sama dengan induknya ya. Berarti dia mempertahankan jenisnya ya. Tidak menanggapi rangsangan. Ibu mau contoh, ibu mau sentuh ini. Kira-kira dia ada tanggapi, ada respon tidak? Tidak. Sentuh meja. Kira-kira ada respon tidak? Tidak. Berarti dia tidak menanggapi rangsangan karena dia benda mati. Nah, ibu mau tanya, wujud benda itu ada apa-apa saja? Ada berapa macam wujud benda? 3. Oke, wujud benda ada 3 macam. Apa-apa saja? Benda apa-apa saja? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Padat, zat cair, dan zat gas. Nah, zat padat itu apa-apa saja? Zat padat. Zat padat. Benda padat itu apa-apa saja? Putri? Yang lain lagi tadi Putri. Meja. Ya, zat padat itu meja. Meja kan padat ya. Ya. Meja berair. Tidak. Kalau zat cair? Air. Batu. Kalau zat cair air ya. Ya. Es batu kalau dia mencair. Cair. Kalau es batu zat apa menjadi zat apa kalau es batu? Zat beku menjadi cair. Beku atau zat padat menjadi zat Cair. Yang berikut zat gas seperti apa? Bensin. Bensin ya. Bensin, minyak tanah, Solar. Itu adalah zat Gas. Dari sejauh penjelasan Ibu, ada yang tidak paham? Paham. Tidak paham? Semua paham. Kalau semua untuk lebih jelas lagi, untuk lebih jelas lagi, untuk melihat bagaimana makhluk hidup, perkembangan makhluk hidup, Ibu punya satu tayangan yang Ibu akan perlihatkan kepada kalian. Kalian boleh tenang, kalian boleh perhatikan tayangan yang ada. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian perhatikan keadaan di kelas ini. Di kelas ada meja, kursi, guru, dan siswa. Siswa dan guru merupakan makhluk hidup, sedangkan meja dan kursi merupakan benda tak hidup atau benda mati. Semua yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2. Pertama makhluk hidup, kedua benda tak hidup. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan makhluk hidup dengan
bertahan hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga mekar, akar tumbuh memanjang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Mobil juga bergerak. Mobil tidak termasuk makhluk hidup. Mobil adalah benda mati meskipun bergerak. Mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita makan setiap hari. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. 3. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit. Contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang. Contohnya berbagai jenis ikan. Tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. 4. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Kalau kita memelihara ikan di rumah, pada awalnya anak ikan tersebut kecil. Kemudian anak ikan tumbuh makin besar. 5. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan 2 cara. Ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan katak. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan secara alami adalah dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas buatan atau dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah cangkok, stek, dan ovulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakkan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakkan dengan stek. 6. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Daun tumbuhan putri malu akan menutup jika disentuh. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleks. Kedipan mata merupakan gerak refleks.
Kita juga akan batuk atau bersin jika ada debu atau kotoran yang masuk ke rongga mulut atau hidung kita. Oke, terima kasih. Sejauh penjelasan ada yang mengerti, ada yang tidak pahami? Semua mengerti, semua paham? Untuk lebih jelas, itu bagi kalian dalam beberapa kelompok, gitu ya, untuk kita diskusi bersama. Bisa? Baik, untuk kelompok. Baik, di tangannya ibu ada lembar kerja siswa. Ya, kalian kerja sesuai dengan apa yang tadi kalian lihat, apa yang tadi ibu jelaskan ya. Bisa? Siap? Kerjasama dalam kelompok. Ya. Ada yang belum dapat? Sudah? Semua sudah dapat? Kalau semua di masing-masing kelompok sudah? Selamat bekerja. Silakan. Kalau ada yang merasa susah, boleh bertanya ya. Nanti kelompok 1 yang di sini, kelompok 2
kelompok 3, kelompok 4. Ya, tapi nanti presentasi Ibu acak. Ibu tidak akan panggil berdasarkan nomor urut. Bukan kelompok, tidak. Kelompok mana yang Ibu mau sebut, Ibu sebut. Bisa? Bisa. Siap. Siap presentasi? Ya. Aku bekerja. Lima 15 menit lagi kita presentasi. Ibu kasih waktu 15 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi kita presentasi. Bagaimana? Sudah? Ada yang sudah? Ya, nanti jadi sudah.
Sudah? Sudah. Lagi 2 menit lagi. Ya. Ya. Ada yang tidak jelas, soal tidak jelas boleh tanya. Iya. Bagaimana kan sis? Ada yang tidak jelas. Sudah. Sudah. Ada yang lagi yang soal tidak jelas? Boleh bertanya. Kalau tidak jelas boleh bertanya ya. Bagaimana? Ada yang tidak jelas? Kalau tidak jelas boleh bertanya.
diskusi bersama ya. Jadi pertanyaan untuk Ibu disimpan dulu. Setelah nanti kita presentasi, kita akan diskusi bersama. Oke. Ada yang penasaran, disimpan dulu pertanyaannya, disimpan dulu rasa penasarannya. Nanti setelah kita diskusi bersama, setelah kita presentasi, kalian presentasi, kita akan diskusi secara bersama. Iya kan sih, simpan dulu penasarannya. Kalian sudah jawab ya. Kalian ada yang sudah, ada yang belum. Ibu kasih waktu tambahan 2 menit. Oke. Stop. Sama sudah ya? Siap presentasi. Oke. Jadi kelompok di sana ada 2 presentasi. Kalian berdiri di sini ya. Oke, kelompok di belakang presentasi bisa sudah atau belum? Belum. Oke, Ibu kasih waktu lagi 3 menit. Bagaimana? Sudah belum? Bagaimana? Sudah? Belum? Oke, berarti bantu kawan yang kerja ya. Bantu kawan yang kerja. Sudah? Bagaimana? Bagaimana? Sudah? Oke. Diam-diam ya, jangan bergerak ya. Tidak boleh ganggu ya, kerja diam-diam. 2 menit lagi buat kesempatan kalian untuk berdiskusi. Siap-siap 2 menit lagi presentasi.
Dua menit lagi kita selesai kalian kelas ya. Ya. Kemana diskusinya? Diskusi jangan angkat suara supaya teman kelompok yang lain tidak terganggu. Aku kasih kesempatan 2 orang yang naik, boleh? Yang lain siap di tempat untuk menanggapi pertanyaan yang akan kawan-kawan berikan. Bisa? Ibu yakin ibu anak-anak semua bisa. Ya. Siap-siap, siapa yang mau presentasi dan bukan? Siap-siap, ada yang mau presentasi? Oke, stop. Waktu ibu kasih sudah terlalu banyak. Siap presentasi. 2 orang, tunjuk ya. Kelompok ini duluan. Siap-siap, ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Silakan. Immanuel dengan Diane atau oh ya, Immanuel dengan Happy. Oh ya, Immanuel dengan Maria, silakan. Imam. Oke. Presentasi yang ini untuk anak-anak hebat. Silakan beri sini. Silakan presentasi hasil kerja kalian. Oke. Geser jangan jauh-jauh, cuma geser belakang sedikit. Oke. Imam, sekali lagi geser belakang lagi. Oke. Bisa. Oke, Imam. Siap, moderator mulai. Moderator mana? Ya, lanjut sudah. Terima kasih atas kesempatan. Kuat. Teman-teman di belakang ada dengar? Iya. Ya. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dari suara kedua dan presentasi saya.
analisa dengan menjawab pertanyaan yang berikut. 1. Dari hasil pengamatanmu, ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban: ya, ada ciri-ciri yang sama, yaitu manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jawaban: kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup: manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Benda mati: motor, air, pesawat, ayunan, boneka. Mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jawaban: memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk reproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan limbah ekskresi, serta tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Ya, moderator. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Paham tentang jawaban kelompok 3? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok yang Dina. Bisa berdekatan, ini kalian berjauhan seolah-olah kalian ada bermusuhan, padahal satu kelompok. Oke, moderator mulai. Kuat ya, teman-teman di belakang dengar. Terima kasih atas kesempatan kami akan Presentasi. Oke, lanjut. berdasarkan data pengamatan di atas, analisa dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, lanjut. Jawaban: ya, ada ciri-ciri yang sama, yaitu manusia, bunga mawar, ayam, pohon, kucing. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jawaban: kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup: manusia, bunga mawar, ayam, pohon, kucing. Benda mati: motor, air, pesawat, ayunan, boneka. Mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Jawaban: memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk berproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi,
memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan limbah serta tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Ya, moderator. Jika ada pertanyaan, Kami berpersyaratan. ya ada pertanyaan dari kelompok lain untuk bertanya? Ada pertanyaan? Lukas, ada pertanyaan? Kalau mau bertanya silakan tanya. Francis, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, Francis. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, mencari makan, berproduksi, menanggapi Berreproduksi. Oke. Bagaimana jawaban? Francis, puas? Atau mau menanggapi lagi? Tidak. Oke, berarti kalian puas atas jawaban yang diberikan ya? Ya. Oke, kelompoknya Putri. Ya, kalau Randi juga silakan. Atau Randi bertahan di kelompok saja. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Putri bisa geser ke atas lebar Palestina. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Astina Manilani sebagai moderator dan teman saya sebagai pemateri. Baik, kesempatan saya berikan kepada teman saya. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, saya akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Dari hasil pengamatanmu, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban, ya. Ada ciri-ciri yang sama, yaitu manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Nomor 2. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jawaban, kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup adalah makhluk hidup manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Benda mati, motor, air, pesawat, ayunan, dan boneka. Nomor 3. Mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Jawaban, untuk mengetahui perbedaan benda hidup berbeda. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jawaban, 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernapas. 7. Menghasilkan limbah ekskresi. 8. Tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Teman-teman, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Berarti kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Kelompok 4 sempurna. Tidak ada pertanyaan? Ya. Oke, berarti kelompok ini kelompok luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, kelompok Lukas dan Francis. Silakan presentasi. Lukas mau nanya.
jawaban. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Saya sebagai moderator. Ya, mulai. Baik, atas kesempatan yang kami peroleh, kami dari kelompok 1 Ya, lanjut. akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pemateri. Saya berikan kesempatan kepada teman saya. Berdasarkan tabel. Ya, tangan lepas, Francis. Geser belakang sedikit bisa. Oke. Tidak boleh jauh-jauh ya, satu kelompok. Ya, lanjut. Berdasarkan tabel kelemahan di atas, analisa dengan menjawab pertanyaan berikut. Dari hasil pengamatanmu, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban, ya, ada ciri-ciri yang sama, yaitu manusia, bunga mawar, ayam, pohon kucing. 2. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk. Jawaban, kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup, manusia, bunga mawar, ayam, pohon kucing. Benda mati, motor air, pesawat, ayunan, boneka. 3. Pengamatan kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri dan ciri benda. 4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk. Jawaban, 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuhan dan tubuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk berproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungan. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernafas. 7. Menghasilkan limbah, ekresi serta 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Ya, pemateri. Jika ada pertanyaan, yang diberikan kesempatan. Ada. Oke, Umi kamu bertanya. Sebutkan macam-macam benda mati. 1. Kayu, meja, mobil, dan sisir. Bagaimana jawaban? Betul, apakah kayu, meja, dan sisir benda mati? Ya. Berarti jawabannya puas? Puas. Oke, tepuk tangan untuk ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu, tentang materi tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Berarti kalian sudah kerja ya? Ya. Kalian sudah kerja. Kalian sangat luar biasa. Jadi kesimpulan yang Ibu ambil, kesimpulan yang kita ambil adalah berapa jenis makhluk hidup? 3. Apa-apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan Tumbuhan. kalau benda mati ada apa-apa saja? Benda
Makhluk hidup? Ya. Satu apa? Bernapas. Dua? Bergerak. Tiga? Melakukan makanan. Empat? Berproduksi. Reproduksi. Bereproduksi. Ya. Menanggapi Oke. Jadi kalau benda mati tidak memiliki itu semua ya. Rasa itu tidak ada respon ya. Tidak menanggapi rangsangan. Berarti kita dikatakan, Putri dikatakan apa? Benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Makhluk hidup. Lukas digolongkan dalam makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Lukas makhluk hidup ya. Lukas bisa bergerak. Lukas bisa bernafas. Lukas bisa berbicara. Berarti itu makhluk hidup. Oke baik. Jadi satu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Meminta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan sampai di akhir depan. Ini saja doa dan harapan kami. Amin. Amin.